dalam. Ya, makanya tadi saya ngobrol nih dengan salah satu penggemar di Lokajaya gitu kan. Katanya SP itu nih gini, mungkin dengar dia saya dulu. SP itu katanya ada tanda Allah di tangannya, ada ini. Saya bertanya, itu menurut siapa? Karena dalam ramalan Joyoboyo tidak ada SP itu tandanya ini. Ada tanda tangannya di tangannya lapad Allah, apa ini gitu. Ya di SP itu atau di jidatnya ini. Nah, menurut ramalan Joyoboyo aja nggak ada tanda-tanda tertentu. Nah, di Prabu Siliwangi juga sama gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda tertentu untuk mengetahui siapa SP, cirinya apa gitu. Tapi kalau Imam Mahdi itu udah jelas. Kalau Imam Mahdi istilahnya tandanya begini, begini, begini. Kalau Imam Mahdi gitu, iya. Gitu. Jadi SP itu nggak ada. Katanya tandanya Allah nih yang saya tahu, tapi ya mungkin kan petunjuknya saya tanya tadi ngobrol ya, ngobrol dengan orang Jawa Tengah itu tadi Bapak itu. Nah, jadi Pak saya bertanya, ada nggak kata saya itu lamaran Joyoboyo bahwa SP itu ada tangannya ada lapan Allah di tangannya, di keningnya atau di punggungnya atau apa? Kan nggak ada dalam lawan Joyoboyo. Prabu Siliwangi juga sama. Jadi itu dari siapa? Para narasumber-narasumber ini bahwa SP itu ada tangannya lapatnya lapan Allah lah, inilah itulah. Ya. Kan begitu. Mungkin Mas Surya pernah lihat di YouTube ada bayi-bayi ada huruf Quran di badannya. Apalagi lapan Allah, huruf Quran kan banyak ya dulu tuh beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu banyak viral-viral bayi-bayi ini banyak huruf-huruf Quran di badannya. Apakah dia Imam Mahdi? Apakah dia SP? Tidak menjamin karena peramal ulung pun tidak ngasih tandanya. Hanya tandanya sakti tanpa aji-aji itu kuncinya. Kalau di Prabu Siliwangi bocah angon jenggotan itu aja. Ya. Nah, ini biar lebih pemahamannya ya, biar paham ke non apa istilahnya ke yang diperjalankan lah ya, banyak lah ya. Bedalah ke narasumber malah ya mungkin dia punya pengetahuan cara lain. Ini ke peran apa yang diperjalankan ini gitu kan istilahnya gitu. Kita merujuk dulu walaupun dia penyuk dari gaib langsung, tapi kita ada rujukannya, ada literasinya. Yaitu Ramalan Joyoboyo baca dulu nih, baca Rojoboyo. Ada nggak tandanya begini SP itu yang spesifikasi ya, yang spesifik gitu ya, spesifikasi gitu yang lebih jelas. Nah, terus lamaran apa Prabu Siliwangi ada nggak ciri-ciri SP itu yang betul-betul di badannya tandanya begini-begini kan tidak ada ya. Nah, gitu. Tapi kalau pemahaman dari hal gaib ya terima juga lah ya. Mereka mungkin kan katanya saya tanya tadi itu katanya memang dari orang gaib. Ya kita akui lah ya istilahnya kita hormati gitu. Nah kita ini sebetulnya untuk bagi yang narasumber yang sering baca itu akan lebih paham sebetulnya ya. Ciri-cirinya di mana-mananya akan munculnya akan di mana. Cuma versinya di sini gitu. Bedanya kalau Majapahit, daerah Gunung Lawu gitu kan. Nah, kalau mungkin Prabu Siliwangi, Lebak Cawene, itu aja yang mungkin membedakan lokasinya. Gitu. Itu kalau menurut Angon itu apa yang diangon itu kira-kira itu? Ya, itu kan si lokal lah simbol lagi sama. Yang namanya dia Angon itu, ya kan merujuknya gini. Prabu Siliwangi ini mungkin Mas ini ya sedikit saya keterangan. Mungkin karena saya orang Sunda lah ya. Orang Sunda dulu mungkin karakternya ada namanya Prabu Kian Santang. Ya. Dia bukan sombong gitu. Dia mencari orang paling siapa yang bisa mengalahkan dia sampai pingin dia darahnya keluar. Sampai udah dikeliling ke sana ujung-ujungnya kan katanya ke daerah Jazirah Arab. Mungkin karakter saya seperti begitu karena orang Sunda ya. Gitu ya Mas ya. Iya. Yang diangonnya apa, digembalainnya apa? Yang digembalainnya itu dia merujuk karena anaknya juga dulu ke daerah Timur Tengah, ke daerah Jazirah Arab. Rasulullah itu makanya akan lebih nyambung itu dengan bahasanya kalau baiknya kalau untuk Prabu Siliwangi, Rasulullah itu kan dulunya tukang pengembala kambing. Jadi akurkannya bocah angon kambing. Nah,
Tapi kalau Joyoboyo di akurnya dari baitnya yang pernah saya kelihatan sama, katanya agamanya agama Mekah, kan begitu. Di situ juga ada, cuma dari sana mungkin Joyoboyo meramalkannya agamanya agama Mekah, kan begitu. Nah, Ya. kalau Prabu Siliwangi buat pengembala, buat Angon, yang Angonnya seperti Rasulullah dari Mekah dulu. Rasulullah kan lagi umur 25 tahun itu mengembala kambing. Mungkin disimbolkannya ke situ kan, sana agama Mekah dari Mekah. Kalau ini tukang ngangon kambing, kerbau maksudnya, ya, siapa lagi ya? Itu mungkin diibaratkan zaman Rasulullah. Rasulullah itu kerjaannya mengembala kambing, ya. Jadi gini Mas ya. Untuk pemahaman-pemahaman gitu ya, pemahaman nih banyak ini istilahnya para pendengar, para netizen atau mungkin istilahnya penggemar pada Palokajaya, banyak mereka yang diperjalankan. Cuma beda, ada yang berjalan sendiri, memperjalankan sendiri, ada yang diperjalankan. Itulah yang bedanya. Kalau yang diperjalankan sendiri, dia mempelajari lah, apakah ikut perguruan lah, apa-apa. Tapi kalau yang diperjalankan tidak belajar pun dia dibimbing, itu bedanya, ya. Jadi sama-sama lah ya, yang ini mencari, yang ini bukan dicari, memang dia mah ditunjuk begitu. Jadi semacam gitu. Makanya yang nantinya namanya Ese Satria Piningit itu istilahnya ya, yaitu sakti tanpa aji-aji itulah ya. Yang membedakannya itu aja ya, Jadi semua dari para ulama, dari para istilahnya dulu orang-orang sepuh dulu pasti ada mantranya, ada hijibnya, ada doanya. Itu namanya aji-aji. Ini tanpa aji-aji. Jadi semacam, nah itu dia, ilmu itu ibaratkan menurut saya ya, dibagi tiga nih. Ada yang ahli ilmu itu seperti pohon yang daunnya rimbun gitu, atau seorang pondok pesantren, dia wah ribuan muridnya baca Al-Fatihah semua hafal Al-Quran. Nah, benar bagus itu juga, pohon itu bagus rimbun gitu kan. Nah, daunnya. Tapi dia tidak berbunga, tidak tahu bunganya apa. Nah, ada pohon yang satu ya udah rimbun, berdaun, berbunga, jadi tahu bunganya begini indah. Nah, tapi sampai berbunga tidak tahu berbuah. Nah, ada lagi yang ilmu, yang istilahnya ya udah rimbun, udah tahu bunganya, buahnya juga bisa merasakan bentuk buahnya dan merasakan. Nah, itulah yang namanya sebutnya ilmu yang betul-betul yang membawa kita istilahnya ke jalan yang lurus, atau mungkin akan dijamin lah masuk surganya itu orang-orang soleh. Untuk sakti tanpa janji itu bisa ilmu laduni atau ilmu karomah sih rasanya itu. Nah, saya udah pernah nerangin, makanya ini. Kalau yang namanya ini cerita mas sedikit lah ya. Nantilah saya perkenalkan orangnya. Silakan mas telepon, minta dicek, nanti nomor teleponnya. Mas minta dicek ada apa di rumah, apa-apa setidaknya bisa tahu. Saya punya murid orang Pekalongan. Dia itu, ini cerita nih, makanya dia hanya menaduni gitu kan. Dia itu istilahnya orangnya kejawen, tidak bisa baca Quran sama sekali. Udah gitu dia juga maaf ya gitulah, ada kekurangan di kakinya ya, ada kekurangan. Nah, dia berobat ke saya, kata saya udah datang ke sini. Kamu pasti ini kata saya, ini bahasa saya lah ya. Kamu kata saya udah, kalau kamu gitu di sini. Di saya digembleng berapa? Bermacam-macam gemblengan, bermacam puasa, sampai puasa musuh, puasa daun-daunan, puasa muti, bermacam-macam. Nah, udah gitu. Itu namanya juga gemblengan ya. Udah beres kamu itu, udah kamu ke sana pulang. Sekarang kita kenal para habib, para kiai, pasien-pasiennya itu ya. Ya mungkin untuk urusan dunia dia berhasil, kalau saya beda ya. Kalau saya tidak boleh ke sana lah gitulah ya. Tidak boleh ke sana. Berhasil sampai punya majelis lah, muridnya banyak. Padahal dia tidak bisa baca ayat Quran ya. Gitu. Nggak tahu nonton ya orangnya mungkin. Nah, setelah itu istilahnya dia itu ada seorang pondok pesantren ya, biar ini nggak melebar nyinggung orang lah, jadi cerita aja ya mas ya. Nah gitu kan, biar nanti diakurkan sama orang-orang yang diperjalankan. Dia diperjalankan oleh saya, bukan oleh orang gaib, saya gembleng gitu orang itu kan.
Nah, udah gitu kamu mas kata saya itu terakhir kamu harus istilahnya 7 hari 7 malam kata saya itu ngebleng ya. Maksud ngebleng ini di suatu kamar boleh terang tapi tidak makan tidak minum cuma sholat. Ini puasa terakhirnya. Nanti kalau ada yang datang yang gaib kata saya itu istilahnya kamu jangan takut. Ya udah beres sudah itu suruh pulang. Nah dia itu saya kan tanya nih waktu saya diundang ke sana ada seorang kiai kebetulan pasiennya itu hafid Quran, pondok pesantren hafid Quran. Anaknya itu nomor 1 lah juara di Jawa Timur, di Jawa Tengah, pokoknya ini juara gitu hafidnya itu kayak ubah atau ini baik ini ke sini sampai selama ini pokoknya di acak-acak juga enggak. Nah cuma anaknya setiap menjadi imam sholat pengganti bapaknya tidak bisa baca Quran, lupa aja halamat itu padahal dia hafid Quran kan, mau dibaca gimana juga. Nah minta tolonglah sama saya yang tidak bisa ngaji ini. Nah udah gitu istilahnya dia cerita begini kata Pak Kiai, mas ini katanya kok bisa tahu ini saya mau ngetes coba ayat tentang hal gaib kegaiban itu di ayat Quran ayat berapa aja. Orang namanya Kiai juga di Quran nggak melotot gitu. Katanya Oh gitu ya. ini enggak tahu di sini. Jelas Kalau di sini jelas, apa anak ini banyak yang komen suaranya putus-putus gitu. oh ya ya Terus kayak gitu. Nah itu jadi panggil mas katanya, mas kan tidak bisa ngaji, saya pengen ngetes tuh mas katanya surat tentang kegaiban gitu ya. Saya pengen tahu lah ya tentang ayat-ayat kegaiban itu di surat apa aja katanya gitu kan istilahnya gitu, itu katanya dia kan nggak bisa ngaji tapi dia terangkan seperti ayat seperti surat tentang surat Yasin lah gitu ya, mungkin ayat Yasin inama amru ida inama tunggu manita malik rawasi rahman nabil goibi babas bima kurati wajin karim gitu kan tentang masalah gaib gitu kan. Terus banyak ayat begini surat begini. Kaget seorang kiai ini, kok mas kok tahu ya, itu bisa dari mana katanya ya saya diajarkan, maksudnya diajarkan oleh saya ya gitu ya, itu bukan ilmu laduni yang diajarkan oleh saya gitu, asal dia niat setelah dia lulus bermacam-macam itu nanti ada yang ngebantu, ada orang gaib yang membisikin ke dia mengajarkan ini ayat ini ya ini surat ini gitu. Nah kayak kan kaget kok bisa gitu mas, ya saya diajarkan oleh Pak Ustadz, saya tidak bisa ngaji tapi kalau ada kiai atau habib yang bertanya dia tahu ini maksudnya itu apa ayat apa surat ini sekian. Nah itu bukan ilmu laduni mas, ilmu itu saya gembleng itu ilmu laduni namanya. Jadi bahasanya kalau menurut saya ini